Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Rabu 19 Maret 2025. Seperti biasa sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani saat Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, libur bersama Lebaran 2025 bagi siswa SMA SMK di Provinsi Kepri dijadwalkan mulai tanggal 21 Maret hingga 8 April 2025. Jadwal libur bersama tersebut mengacu pada surat edaran bersama 3 menteri. Pemerintah telah menetapkan jadwal libur bersama pada Lebaran 2025 bagi pelajar tingkat SMA SMK sederajat. Jadwal libur bersama ini berdasarkan surat edaran bersama 3 Menteri nomor 4 tahun 2025 tentang pembelajaran di bulan Ramadan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Andi Agung pada Selasa 18 Maret 2025. Andi menyampaikan sesuai surat edaran tersebut, siswa SMA SMK di Kepulauan Riau akan libur bersama pada Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, terhitung sejak tanggal 21 Maret hingga 8 April 2025 dan masuk kembali pada tanggal 9 April 2025. Sedangkan untuk para guru, waktu libur mengikuti jadwal libur para pegawai yakni tanggal 28 Maret 2025. Andi menyebut pihaknya telah mensosialisasikan jadwal liburan bersama tersebut kepada seluruh sekolah yang ada di kabupaten kota di Provinsi Kepri. Libur bersama tanggal 21 masih ya. 21 sampai tanggal 8 kan gitu. Mungkin ada imbauan Pak dengan ini. 7, 8 tak masuk. Jadi imbauan untuk para siswa dan guru-guru. Ya, kalau guru kan tidak libur, Bos, Iya. tetap masuk. Masa Sudah masuk seperti biasa. Tetap masuk, Pak? Masuk. Oh, gitu. Ya kan untuk mempersiapkan dari seperti pegawai. Kalau dia mau libur harus cuti, bergantian tadi. Aturan mainnya seperti itu. Oh, gitu. Jadi itu. Ya untuk anak-anak tetap belajar lah. Kan semua. Ya, jadi Kasih tugas apa semoga ya. tugas, apalagi bulan suci Ramadan kan. Berarti guru liburnya mengikuti pegawai, Pak? Apanya? Mengikuti pegawai. Tanggal libur. Sama dengan pegawai. Pegawai sama pegawai. Kalaupun mereka libur bergantian gitu, melakukan cuti gitu. Jadi itu. Sudah kita buat surat edarannya juga kok. Dengan kebijakan ini diharapkan para siswa bisa memanfaatkan libur lebaran bersama keluarga sebelum kembali ke aktivitas belajar. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Bintan mendirikan 7 pos pengamanan Lebaran tahun 2025. Selain pos pengamanan, Polres Bintan juga akan gelar operasi ketupat. Dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Polres Bintan akan mendirikan 7 pos pengamanan di beberapa lokasi di daerah setempat. Kapolres Bintan AKBP Yunita Stefani pada Rabu 19 Maret 2025 mengungkapkan, selain pendirian pos pengamanan, nantinya pihaknya juga akan melaksanakan patroli atau kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Kegiatan KRYD tersebut akan menyasar sejumlah lokasi keramaian hingga ke wilayah yang dinilai rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. AKBP Yunita Stefani menambahkan untuk pelaksanaan operasi ketupat tahun 2025 akan dimulai sejak 26 Maret 2025 mendatang. Tanggal 19 itu sudah mendirikan pos. Baik pos yang saya sebutkan tadi ada 7. Kemudian kegiatan dari tanggal 25 sampai dengan kegiatan tanggal 20 sampai dengan 25 kami akan melaksanakan patroli atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itu sampai tanggal 25. Kemudian untuk pelaksanaan operasi ketupat sendiri untuk Polres Bintan itu dari tanggal 26. Jadi personil yang akan kami tempatkan di pos-pos tersebut tanggal 26. Untuk KRYD tadi Bu mungkin ada beberapa sasaran. Untuk kegiatan kepolisian rutin yang ditingkatkan itu ada beberapa sasaran seperti tempat-tempat keramaian dan juga tempat-tempat kegiatan ibadah, kemudian untuk daerah-daerah rawan laka dan juga pengendara yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas. Untuk diketahui 7 pos pengamanan Lebaran Polres Bintan berada di persimpangan jalan di kilometer 16, persimpangan Jalan Lagoy, Pelabuhan ASDP Tanjung Uban, Pelabuhan Bulang Linggi, Kecamatan Tambelan, Kawasan Wisata Trikora, dan Kijang Kota. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Pengemudi ojek online yang berkinerja baik di Kepri akan mendapat bonus hari raya. Bonus ini diberikan sebesar 20% dari pendapatan rata-rata bulanan selama 12 bulan terakhir.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan pada Hari Raya Idul Fitri 2025, pengemudi ojek online atau ojol akan mendapat bonus hari raya dari perusahaan transportasi online. Hal ini berdasarkan surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian bonus Hari Raya Keagamaan tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Disnaker Trans Kepulauan Riau John Barus belum lama ini menyampaikan, bonus Hari Raya diberikan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan sebulan selama 12 bulan terakhir. Dirinya menyebut tidak serta-merta semua pengemudi ojol mendapatkan bonus hari raya tersebut. Akan tetapi harus memiliki kriteria khusus yakni berkinerja baik. Meski demikian, John Barus mengimbau agar perusahaan transportasi online juga dapat mengakomodir bonus hari raya bagi pengemudi ojol yang tidak memenuhi kriteria khusus tersebut. Jadi hal yang baru mungkin ini bonus hari raya. Nah, ini kami mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden memberikan kebijakan yang luar biasa ya dari sejak kenaikan UMK 6,5%. Hari ini ada yang baru itu memberikan bonus hari raya untuk pekerja transportasi berbasis online itu bonus hari raya. Itu ada kriterianya. Jadi pekerja itu nggak serta-merta mendapatkan bonus dari operator, tapi ada kriterianya. Kriterianya adalah berkinerja baik. Ya, itu 20% dari rata-rata penghasilan per bulannya. Nah, dan kalau memang ada driver-driver yang tidak memenuhi kriteria tadi berkinerja baik, itu juga dihimbau kepada operatornya untuk memanusiakan karyawannya. John Barus menambahkan pihaknya akan mengawal proses pemberian bonus hari raya bagi para pengemudi ojek online ini. Sebelumnya, Disnaker Trans Kepri juga telah membuka 3 posko pengaduan THR para pekerja. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Kota Tanjung Pinang. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas Jalan Basuki Rahmat, Kota Tanjung Pinang pada Selasa 18 Maret 2025 lalu. Informasi yang dihimpun dari Polresta Tanjung Pinang, kecelakaan lalu lintas itu melibatkan 4 kendaraan terdiri dari 1 bus dan 3 unit mobil minibus. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi pada Rabu 19 Maret 2025 membenarkan peristiwa kecelakaan beruntun tersebut. Hingga saat ini menurut Kapolresta, insiden kecelakaan tersebut masih terus dalam tahap penyelidikan, di mana petugas dari Satlantas Polresta Tanjung Pinang telah turun ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kapolresta menambahkan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun beberapa bagian mobil yang terlibat kecelakaan tersebut alami kerusakan. Kita tangani nanti kemarin di situ juga ada berapa kendaraan, ada 4 unit ya. Ada 4 unit sudah ditangani sudah oleh TKP. Nanti kita masih kita siapkan mitigasinya, apakah penyebabnya. Ya, perkembangan nanti kami informasikan ya. Sementara itu aja ya, karena kan itu kan apakah karena kelalaian ya kan, kelalaian yang disebabkan oleh pengemudi. Ada korban, Pak? Sementara tidak ada, hanya korban harta benda ya, seperti kendaraan ya. Gitu. Kalau korban jiwa tidak ada. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Bupati Bintan Robi Kurniawan melaksanakan safari Ramadan di Pulau Mantang. Dalam kegiatan itu kepada Bupati, warga berharap perbaikan fasilitas dermaga yang ada di daerah setempat. Bupati Bintan Robi Kurniawan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan melaksanakan safari Ramadan di Kecamatan Mantang pada Selasa 19 Maret 2025. Dalam kegiatan ini, Bupati Bintan juga menampung aspirasi dari masyarakat setempat, salah satunya agar pemerintah segera memperbaiki fasilitas dermaga pelabuhan di Desa Mantang Baru yang saat ini kondisinya rusak.
Menurut Muhammad Helmi, Ketua RT setempat mengungkapkan upaya perbaikan diperlukan karena dermaga tersebut merupakan akses utama warga dalam beraktivitas sehari-hari. Helmi menyebut kondisi kerusakan dermaga pelabuhan tersebut telah terjadi cukup lama, di mana pada setiap musrenbang tingkat kecamatan usulan perbaikan dermaga tersebut juga terus diajukan. Memang tetap mengajukan kan sejak musrenbang tetap yang nomor dermaga kami lah di prioritas nomor 1 lah. Namanya dermaga Mantang Baru. Apa harapannya Bang? Dengan Ya harapan kami masyarakat ya, karena jalan ini kan fasilitas kan bukan untuk masyarakatnya aja Pak. Anak-anak Pulau Dendun, sekolah SMP semua menggunakan dermaga ini. Jadi akses utama ya? Iya, dari yang jelas anak sekolah, guru yang dari Kijang, masyarakat. Jadi inilah pelabuhan yang satu-satunya. Sementara itu menanggapi aspirasi dari warga ini, Robi Kurniawan mengatakan upaya perbaikan dermaga itu saat ini masuk dalam tahap penyelesaian dokumen teknis yang berisi rancangan pembangunan secara rinci atau Detail Engineering Design atau DED. Makanya tadi kita sampaikan bahwa kita minta DED-nya diselesaikan dulu, baru nanti insya Allah kita nanti anggarkan untuk perbaikan. Karena kan harus ada DED-nya dulu, baru bisa kita lakukan perbaikan. Mudah-mudahan tahun ini selesai DED-nya, tahun depan mudah-mudahan bisa. Nanti kita coba kolaborasi lah, kan juga cukup besar ya kalau bangun dermaga di kolaborasi. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Sebuah pohon di pinggir jalan tumbang saat hujan deras disertai angin kencang mengguyur wilayah kota Tanjung Pinang. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di ruas jalan tersebut sempat dialihkan petugas. ada pohon tumbang guys. Beginilah kondisi sebuah pohon di pinggir ruas jalan DI Panjaitan kilometer 9 Kota Tanjung Pinang yang tumbang pada Rabu 19 Maret 2025. Dahan pohon setinggi kurang lebih 12 meter terlihat melintang di atas bahu jalan. Hingga petugas gabungan sempat mengalihkan arus lalu lintas di ruas jalan tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tanjung Pinang Muhammad Yamin mengatakan peristiwa itu terjadi saat hujan deras disertai angin cukup kencang mengguyur wilayah Tanjung Pinang. Usai menerima laporan, petugas gabungan langsung mengevakuasi pohon tumbang tersebut. Proses evakuasi telah selesai dilaksanakan hingga arus lalu lintas di sana kembali lancar. Nah, tadi sekitar jam 12-an lewat, saya mendapatkan dari kawan-kawan Satpol PP yang melintas jalan ini, ada pohon di depan Delaponek tumbang, dan kita langsung persiapan. Dari sini juga nggak jauh kan, BPBD di Jalan Ahmad Yani, langsung sini sekitar 5-10 menit sudah nyampe. Langsung kita evakuasi, kita tutup jalan yang menuju ke arah Batu 10 dan arah Batu 10 ke Batu 7 untuk 8 kita arahkan ke Trensok. Kemudian kawan-kawan dari Satlantas alhamdulillah datang tepat pada waktunya mengarahkan semua pengendara di samping Delaponek. Kemudian kami dari BPBD mengevakuasi pohon ya sekitar 15-20 menit selesai evakuasi, dan sekarang alhamdulillah arus lalin lancar lagi. Muhammad Yamin menambahkan dalam kejadian tersebut tidak ada korban maupun kendaraan yang tertimpa pohon tumbang. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Honorer maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemkab Bintan akan menerima THR Lebaran. Besaran THR tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bintan memastikan para pegawai honorer maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan menerima tunjangan hari raya atau THR. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika pada Selasa 18 Maret 2025. Roni mengungkapkan saat ini besaran THR bagi P3K dan honorer masih dalam tahap perhitungan, di mana besaran THR akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah melalui APBD Bintan. Honorer intinya diserahkan kepada kemampuan keuangan daerah. Nah, porsi makna kemampuan keuangan daerah ini yang kita masih hitung. Besok finalnya insya Allah kita akan hitung apakah komposisinya mendekati angka bisa jadi 50%, 75%, 100%. Hanya opsi-opsi yang akan kita tawarkan. Opsi yang paling mendekati itu apa yang masih dihitung
atas hasil audit BPK, maka berapa dana silpa kan kita harus hitung dulu stok dana silpa, kekuatan dana kita. Karena ya kita merancang pembayaran itu jangan sampai nanti ketika jalan tahun berjalan posisi duit udah tak ada lagi. Ini yang jadi persoalan tunda daripada PHP, mending kita matangkan dulu perhitungan ke peruntukan untuk teman-teman. Nah, clue-nya adalah Pak Bupati udah punya rencana untuk bagaimana teman-teman seluruh komponen, termasuk di situ DPRD, OPD dan teman-teman ASN maupun honorer, mudah-mudahan ada porsi komposisi yang ideal. Roni menambahkan untuk pembayaran THR bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Bintan disesuaikan dengan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.